Oke, kita mulai lagi. eh jadi urusan NTFS beres. Kita akan coba lanjut ke EXT3. Oke, gimana caranya mengundelete EXT3? Kita 20 menit aja kali ya, 20-an menit lah. Supaya ini saya kepala udah mulai ngembul sih sebenarnya, nggak bisa konsen. Oke, ups. Coba, ini ada masalah sebentar. Videonya nggak bisa red nih. Sudah 31. Oke, kayaknya jalan. Ya udah biarin lah. Oke, kita akan coba ini melakukan undelete buat SC3. Oke, sekarang caranya gini. Kita hajar lagi clear layar. Eh, ini saya lepas dulu. Bentar. Mana dia? Ini dia. Oh, ini mon. Oke, ini kondisi udah lepas. Coba Gparted dulu. Jadi harus ngerti file system Linux ya. File system Linux itu ada beberapa. Ini saya balikin ke sini. Saya buang dulu. Ini kondisi sudah lepas. Oke, saya delete. Oke, sekarang saya akan biasain kalau di file system pakainya GPT kali ya. Create file system saya harus dikerjain dulu nih. Apply. Oke, ke delete semuanya udah. Sekarang saya akan bikin partition table. Ini ada beberapa partition table. Ada yang normalnya MS-DOS. Oke, yang sering dipakai itu dua sih. MS-DOS buat komputer rakyat biasa. MS-DOS sama GPT. Yang lain jarang dipakai nih. Mau ada PC98, Mac, apa segala macam. Mungkin yang Mac pakai Mac ya. Tapi ini banyaknya dua, MS-DOS sama GPT. Kalau MS-DOS dia terbatas 32 bit kalau nggak salah. Kalau GPT lebih gede 64 bit lah atau berapa lah. Jadi GPT lebih gede sih. Konsekuensinya dia bisa untuk harddisk yang ratusan tera kali ya. Jadi ada bedanya nih ya. Coba kalau mau nanya bisa nanya di sini sih sebenarnya. Chat GPT aja. Oke, cari di sini. Apa beda MS-DOS, file MS-DOS versus GPT. Bedanya apa? Oke, kalau nggak salah yang intinya satu kecil satu gede lah, gitu aja, paling gampang. Tuh ukuran harddisk yang sini 2 terabyte, yang ini bisa sampai zettabyte. Gitu. Jadi kalau harddisknya gede, kalau harddisknya banyak tera, 4 tera, 10 tera, udah nggak bisa pakai MS-DOS, makanya GPT. Kira-kira gitu. Kira-kira itu sih. Dan ini lebih stabil juga sih. Oke, bisa 128 partisi, tidak ada extended. Yang ini cuman 4 primary atau 1 primary, 3 extended gitu. Oke, extendednya bisa banyak sih dalamnya. Oh, ini 2080, yang ini 2005. Oke, kira-kira itu bedanya udah kebayang. Nah, sekarang kita akan lakukan ke GPT lagi. Saya apply. Oke, sekarang saya akan bikin partisi new. Cuman saya akan bikinnya nggak sampai 2 giga. Saya akan bikin 100 mega aja ya. 100 megabyte. EXT3. Oke. Saya kasih nama data. Oke, N. Oke, sekarang saya harus kerjain apply.
Jadi saya punya partisi 100 mega kecil, namanya ini lagi dikerjain, lama banget lu ngerjain ini. Parah. Oke, selesai, close. Jadi saya punya partisi kecil 100 mega aja. Ini bisa ditaruh di mana aja sih, bisa saya geser-geser sebenarnya nih, kalau mau bisa taruh di tengah, mana serah, suka-suka. Oke. Nah, sekarang saya akan tempelin dulu si datanya tadi. Ini data saya tempelin, ini data nempel kosong, nggak ada apa-apanya. Oke, clear layar. Oke, ini partisinya XDP1 90 mega, saya bikin kecil biar gampang. CD media ono data, clear layar. Sekarang saya akan touch, misalnya touch itu bikin file ya, test.txt, touch lagi test 2. Saya punya 2 file tapi kosong, nggak ada apa-apanya, saya edit aja, test.txt, saya isi ini percobaan. Oke. Test2.txt, ini percobaan 2. Yang perlu kita ingat di sini, tadi saya ngeformatnya pakai ext3, bisa juga ext4. Intinya jangan pakai ext2. Oke. ext2 tuh tidak ada jurnalnya. Jurnal itu adalah mekanisme di file system yang akan nyimpan sementara sebelum ditulis ke file systemnya. Jadi dia punya catatan sih di file systemnya, kayak backup lah, buat nyimpan sementara kalau filenya di delete atau mau ditulis. Jadi kalau misalnya hard disk crash, dari jurnalnya itu bisa di recover datanya. Makanya kalau pakai ext3, ext4 lebih, jadi si file system masih bisa diselamatin, kira-kira gitu ya. Kalau kita pakai yang ext2 atau NTFS, kalau rusak ya rusak, hilang filenya. Kalau yang ext3, ext4 masih selamat, kira-kira gitulah. Itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini datanya, ini filenya 2. Kita bisa kayak tadi, home ono kuliah. Ini saya buang dulu ya, yang image-nya saya buang. Image recovery-nya, CD recovery, saya buang, kosong, nggak ada isinya. Sekarang saya akan DD lagi, DD input file, coba, sorry. Saya akan tempelin lagi datanya. Saya lihat dia ininya di mana. Coba clear dulu layar. Ini perhatiin yang di sini. Ini saya pakai perintah df-a ya. Ini perhatiin di sini dia nama partisinya /dev/sdb1. Pakai df-a kelihatan ininya apa aja, partisi sama nama foldernya apa, dan ini nempelnya di /dev/sdb1. Saya mau cloning /dev/sdb1 dd input file sama dengan, oh ini harus dilepas dulu, sorry, saya lepas dulu. Caranya umon media ono data, lepas. Oh, udah lepas pakai cara yang ini dah. Umon lepas, filenya sudah disconnected. Oke. Sekarang kita dd input file sama dengan /dev/sdb1, output file sama dengan USB backup img, terus BS sama dengan 4 mega, terus saya geser dulu biar ada enak lihat. Oke. Terus status sama dengan progress. Oke. Enter. Nah, ini kenceng kalau ini mah. Cuma 4 mega soalnya. Sorry. Berapa? Cuma 100 mega. Oke.
Kalau tadi lama 2 giga. ls min lh. Ini kelihatan filenya, backupnya yang ini 100 mega. Kita bisa copyin lagi, copy USB backup 2. Oke, beres ya. Udah dapat. Nah, sekarang kalau kita mau proses ext, coba ext ada nggak? Oke, undelete nggak ada, ext nggak ada undelete ya. Kita harus install dulu. Mana tadi? Ini nggak ada. Coba. Jadi saya harus install dulu. Kita lihat contekannya di sini. Coba ext undelete. Nih. ext itu undelete, ext 4 nggak undelete, nggak ada sebenarnya, yang ada cuma ini aja. Jadi salah nih, salah materinya yang sini. Jadi harusnya yang ini nggak ada nih ya, ext3 undelete nggak ada. Oke, sekarang saya harus install. Caranya ya yang sini, apt install ext undelete. Oke, saya akan ya apt -y install ext undelete. Dia install ext undelete sekarang sudah 80%. Oke, selesai installnya, cepet aja nih. Sekarang caranya buat undelete di sini nih, ext undelete restore all, itu buat restore semua file. Oke. Sekarang saya akan nge-delete dulu, tadi belum ke-delete soalnya filenya. Coba ke sini. Ini ada 2 file, saya buang 1. Misalnya tes ini saya buang. Atau buangnya pakai command line aja ya. Media ono data. Media ono data. Oke. Remove test. Sorry bentar, kita lihat dulu ya. More test.txt, isinya adalah ini percobaan remove test. Di delete udah filenya. Sekarang kita umount media ono data. Wah, harus pakai yang ini rupanya, nggak mau dia. Umount. Oke, udah disconnect. Sekarang kita akan restore. cd home ono kuliah recovery. Nanti akan dimasukin ke folder ini ya, recovery ini. Oke, caranya adalah di sini. Oke, nggak bisa, dia nggak akan masuk ke recovery. Dia bikin folder namanya recovered file di home directory. Jadi di home directory akan bikin file recovered file, isinya kayak gini kira-kira gitu. Oke, jadi saya gini aja. Oke, ext undelete /dev/sdb1 -- restore all. Oke, saya paste di sini. Saya kasih lihat dulu ya di home directory ini. Saya lagi di root. Jadi root ini kosong, nggak ada apa-apanya. Rootnya kosong, sorry, clear. Kosong, nggak ada apa-apanya. Sekarang saya paste di sini. Ini harus benar ya. /dev sdb1. Oke. Enter. Dia dapat 2 recover inode found. Kita coba lihat cd home, home lagi salah. Kita di root sih soalnya, recover file. Ini ada 2 file 12, file dari inode 12 sama file dari inode 14. More file inode 12. Ini filenya. Perhatiin nama filenya, dia nggak tahu apa ya. Tapi kita bisa lihat filenya apa. Terus more file, sorry, nggak kelihatan ya. More file 14. Ini adalah yang kayak tadi ya. Ini adalah informasi buat file system sih sebenarnya.
Oke, jadi di file sistemnya ada datanya juga. Dan oke, ini ada pertanyaan. Kalau tool undelete-nya diinstal di Android lewat Termux, kira-kira file yang kehapus di memori internal bisa dibalikin enggak? Ini memori itu ada yang memorinya kayak SSD. Itu, cuman jujur dulu ya, Android itu ini ya, ARM prosesornya. Mudah-mudahan ada sih, coba-coba. Bentar, cek dulu ya. Ada nggak Android di Android? Saya nggak tahu sih. Coba ada nggak? EXT. Cuman Android file sistemnya apa ya? Coba cek di chat GPT lah. Saya nggak tahu juga soalnya. File sistem yang dipakai Android. Oke. Kita cek dulu. Jadi tergantung file sistemnya sih. Oh, XT4. Oke. Kalau di SD card dia antara FAT32, exFAT kayak gitu. Tapi rata-rata XT4. Oke. Kita cek lagi apakah ada ext undelete di Android gitu ya. Oke. Kebawahin. Oh, harus dikirim bro, dikirim. Lupa. Nah, ini nih. Secara bawaan Android tidak memiliki ext undelete. Jadi tidak bisa langsung menggunakan di Android biasa. Oke. Cara yang mungkin dipakai adalah Androidnya harus di root dulu nih. Saya gedein ya, biar enak lihatnya. Jadi supaya bisa mana tadi? Oh bukan. Harus di root. Atau kita pakai custom recovery dari TWRP. Ya. Dan pastikan si file system tidak aktif saat proses recovery. Jadi mungkin pakai apa ya supaya nggak aktif ya? Bingung gue juga. Oh, kamu bisa salin block partikel ke image, recover di PC. Jadi caranya kayak gini. Jadi copy aja image-nya di PC, oke? Terus baru di recover di PC. Jadi dia nggak hanya menyarankan langsung di Android-nya sih. Jadi image-nya di recover di PC. Untuk dapetin image tadi kita pakai ADB biasanya. Nah ini pakainya ADB ya. ADB kemudian ditarik. Ditarik pakai ADB sih. Ini nariknya pakai ADB nih ya. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu tekniknya. Logikanya sih kira-kira gitu. Jadi nggak bisa di Androidnya langsung. Soalnya si file sistemnya nggak boleh, tidak boleh file sistemnya lagi aktif. Oh bisa diginin langsung nih, image restore all. Kalau tadi kan /dev/sd itu ya bisa dilangsungin kayak gini, baru bisa recover. Oke, beres ya, sip. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada, aman? Oke, kayaknya aman. Jadi kita bisa melakukan hal-hal seperti ini sih buat main. Saya posisi ada di hotel, jadi nggak ada kabel buat handphone segala macam. Coba kondisinya gimana ntar minggu depan. Ini lagi asli jadwal saya lagi kacau banget. Jadi hari ini oke, minggu depan kondisinya minggu depan saya dipanggil kejaksaan kemungkinan. Tapi kalau malam harusnya udah ada di rumah, mudah-mudahan aman. Minggu depannya lagi Idul Adha, libur ya. Minggu depannya lagi saya di Bandung ini. Tanggal 16 saya ada di Bandung. Mudah-mudahan bisa ngasih kuliah dari Bandung. Kayak gini juga posisinya. Jadi dari hotel kemungkinan. Oke. Sampai sekian dulu. Tolong dikerjakan quiz UTS UAS. Ujiannya mudah-mudahan Anda semua bisa dapat A semua. Kalau bisa mulai berpikir untuk ngerjain buku, jurnal, skripsi. Biar cepat lulus jadi sarjana terus boleh kawin.
Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Masuk, Bro. oke. Makasih, Bro. Yuk, sama-sama.